Masalah sabun tadi tuh Bib, yang zaman Dulu. Rasul kan belum ada sabun, makanya pakai tanah kalau kena air liur anjing. Iya. Terus yang perkara mandi wajib tidak boleh pakai sabun sampo karena mengurangi airnya apa sih? Mengacaukan kesucian Iya, airnya. kesucian airnya. Iya. Itu tuh gimana sih Bib? Biasa tuh Bib. Gue pengen bikin konten dakwah dengan tujuan kayaknya viewersnya banyak nih gini-gini misalkan ya Bib ya, viewersnya banyak gini-gini, sah aja tuh ya, nggak ada masalah tuh ya. Tinggal cuma nggak ada masalah menurut gue, itu bisa jadi pahala tambahan. Oke, Bisa jadi tambahan efektivitas bagi dakwah. Bayangin loh, gini deh, konten ini deh nanti kan ditonton ribuan orang. Iya. Biayanya apa? Gak ada nih modal air putih. Iya benar. Gak ada apa-apa ini. Paling tinggal tukar video doang nih. Kayak nih udah saya minum doang nih udah nih. Ya benar. Terus gak ada biayanya. Iya, Tapi gua bisa berdakwah ke ribuan orang. Bayangin kalau ini offline mal ya. Gua harus sediain tempat. Yang itu bayarannya gak murah. Gua harus sediain sound system. Gua harus sediain konsumsi. Biayanya akan puluhan minimal atau bahkan ratusan juta untuk berbicara ke ribuan orang. Nah, dengan melalui platform online, maka itu menjadi mudah. Gue gak usah ribet secara waktu, cuman paling ini 1 jam selesai, gue udah bisa pulang. Murah. Dan yang ketiga efektif. Efektif karena kenapa? Kalau gue acara offline, begitu orang pas keselier gitu, kengantuk dan bangun lagi, dia gak tahu tuh apa yang gue omongin tadi gak bisa diulang. Gak mungkin dong gue diulang gitu secara offline. Apa Ustaz tadi? Maaf. Tapi kalau online kan bisa diulang. Bener. Kemudian bisa long didengarkan lasting. kapan aja. Ya. Bahkan ada tuh yang dengerin gue pas lagi di kamar mandi tuh. Lagi buang air besar. Iya. Oh yang ini rekaman noise tuh ya? Berarti iya. Ya. Terus. Jadi didengerin gitu. Gak apa-apa sih karena kan di kamar mandi biasanya memang momen yang paling gabutnya kita dan paling gampang kita masukin segala sesuatu tuh ke kepala kita. Iya karena kosong aja karena ya. kosong kan. Bahkan gue tuh hafal warna-warna kencing secara sehat tuh karena di belakang kamar mandi umum biasanya ada tulisan itu dan pasti kita baca tuh. Iya. Nah, gue gak apa-apa deh asalkan konten-konten gue yang kayak di mana ya? Di noise mungkin, di noise, yang umum lah sifatnya. Jangan yang ketika gue ceramah bacain ayat gitu. Nah atau mau tidur tuh kan orang kadang dengerin. Atau lagi di jalan di mobil gitu dengerin seperti orang dengerin radio. Nah itu kan jadi efektif ya. Apalagi kalau mau tidur, kalau di kamar mandi atau di mobil, orang tuh biasanya di frekuensi yang pas untuk nerima inspirasi itu. Karena ada beta, theta frekuensi itu. Dia berada di frekuensi yang deep untuk nerima inspirasi. Jadi lebih efektif juga. Iya. Memang rata-rata pendengar podcast ini kalau podcast ya rata-rata memang sebelum tidur ya pas boker bener. Di pas jalan. Boker, di jalan. 3 itu dong atau enggak misalkan ada yang juga lagi kerja sambil dengerin. Iya kerja lagi dengerin. Kalau yang multitasking tapi itu ya. Kalau yang enggak multitasking Gue tipikal enggak. Gue juga enggak. Gue gak bisa, bahkan gue gak dengerin musik kalau lagi nulis. Kalau dengerin musik ganggu tuh gue. Makanya kayaknya musik haram. Kalau jelek. Kalau fales ya. Itu haram kalau fales. Cuma kalau kembali lagi soal yang masalah sabun tadi tuh Bib. Yang zaman Rasul kan belum ada sabun, makanya pakai tanah kalau kena air liur anjing. Iya. Terus yang perkara mandi wajib tidak boleh pakai sabun sampo karena mengurangi airnya apa sih? Mengacaukan kesucian airnya. Iya kesucian airnya. Itu tuh gimana sih Bib? Biasa tuh Bib? Iya emang kalau mandi wajib orang kadang salah paham ya. Gua habis keramas nih. Maksudnya mandi wajib. Iya. Sehingga berpikir bahwa mandi wajib itu harus pakai sampo. Padahal justru gak boleh pakai sampo. Air aja dikuyur sebadan. Ya. Tapi apakah gak boleh pakai sampo ketika mandi wajib? Boleh. Tapi bukan saat mandi wajib. Lo sampoan dulu. Bahkan mandi wajib itu harus diawali. Lo bersihkan dulu
jejak-jejak yang menyebabkan lu itu mandi dia, wajib. Calon anak itu dan itu harus pakai sabun biar benar. bersih kan. Nah, setelah lu bersih baru tuh mandi wajib, baru niat, diguyur seluruh badan dengan niatan mandi wajib. Nah, kalau bersihkan najis anjing, kalau dalam mazhab Syafi'i tetap walaupun ada sabun wajib pakai tanah. Kenapa? Karena dalam mazhab Syafi'i itu adalah sesuatu yang bukan bersifat ta'akuli tapi ta'abudi. Jadi kalau ta'akuli itu sesuatu itu ada karena pertimbangan-pertimbangan rasional. Oke. Misalnya lo gak boleh makan ini karena ini berbahaya bagi lo. Misalnya lo haram makan darah. Kalau babi masih debatable ya. Makan gelas. Ya. Karena gelas itu akan membahayakan diri lo gitu. Iya. Kemudian kalau ta'abudi itu ya karena memang begitu aturannya. Udah dari Allah, lo harus taat. Walaupun gak masuk akal, ada memang hal-hal yang walaupun jumlahnya sedikit begitu untuk menunjukkan lo taat tuh benar-benar kepada Allah, bukan karena kepada akal lo, karena rasional. Nah, membersihkan 7 kali dengan air, tapi salah satunya dengan tanah, itu sesuatu yang memang udah begitu aturannya. Oke. Sama kayak gini lah. Kalau dipikir-pikir ya, ketika lo buang angin, lo disuruh wudhu lagi. Padahal yang buang angin pantatnya, kenapa yang dibasuh mukanya? Nah itu kan ya gak masuk akal udah, ya emang aturannya begitu. Tapi kalau lo pakai logika agama, itu logis. Sebagaimana lo kalau pakai logika kedokteran, logis kan? Yang sakit kepalanya yang disuntik pantatnya kadang kan. Iya kan? Iya kan? Iya benar. Iya. Atau yang sakit dadanya, kadang yang disuntik tangannya kan. Iya benar. Iya benar. Iya kan? Atau tipikal tukang pijit ngehe tuh. Iya benar. Soal kalau sakit kepala jempol sininya dipencet. Iya. Jangan kan gitu, kita suntik itu aja buat COVID, yang sakit apa yang disuntik ininya kan. Itu kan logika medis memang berkata begitu. Nah, logika agama berkata begitu. Jadi bukan agama itu gak logis, tapi agama gak sesuai dengan akal lo yang begitu gitu. Makanya setiap sesuatu itu ada logikanya sendiri. Fisika, biologi, kedokteran, agama, kebudayaan. Itu ada logikanya sendiri. Jangan lo hantam jebret sama rata. Memang ada logika dasar yang itu dibangun pakai matematika. Tapi logika lanjutan itu punya logikanya sendiri. Contohnya ya etiket atau sopan santun itu kan punya logikanya sendiri. Iya benar. Di Jawa lu ngomong dengan nada oktavnya tinggi itu gak sopan. Tapi di Madura itu biasa-biasa aja, sopan-sopan aja. Di Sumatera, Batak biasa aja. Biasa aja gitu. Atau di Jawa kalau lu lewat depan orang harus nunduk tuh. Tapi di tempat lain kan bisa jadi enggak. Iya. Atau misalnya teman Batak gua tuh dulu kalau gua nongkrong sama mereka, kan banyak tuh penjual buku langka tuh orang Batak. Gua juga kerja itu, gua sering nongkrong sama mereka. Mereka tuh kalau lewat depan gua, awas. Dia ngomong gitu doang, kadang pakai tangan, kadang pakai kaki tuh, awas. Gua ngerasa, wah kok gak sopan ya. Ternyata emang budayanya mereka beda sama budaya gua yang orang Jawa, lahir di Jawa dan berbudaya dan berbahasa Madura gitu. Itu beda. Nah kalau gua salah paham kan disangka, wah orang Batak ternyata gak ada yang sopan. Iya, kalau salah. Padahal karena logika gua secara kebudayaan berbeda dengan logika mereka. Tapi ternyata memang orang tuh berbeda-beda aja tergantung kebiasaan dan kebudayaan masing-masing ya. Jadi itu yang tidak bisa diganggu gugat lah ya. Iya, sama kayak agama punya logikanya sendiri. Iya. Sains punya logikanya sendiri. Semua punya logikanya sendiri gitu.